Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu atau siapapun yang melihat video ini, sebenarnya saya ingin membuat sebuah biografi, tapi kok rasanya lelah dengan membuat biografi. Jadi anggaplah ini video ini biografi yang akan saya bikin YouTube. Anak-anak ibu, ya, itu pun kalau kalian masih mengaku ibu ini sebagai ibumu. Kalaupun kalian tidak mengakui ibu sebagai ibumu, tidak apa-apa. Tapi ibu akan mengatakan, menyebut diri ibu adalah ibu. Karena ibu adalah seorang ibu yang telah melahirkan 3 orang anak. Ibu akan menceritakan masa kecil ibu. Bahwa masa kecil ibu tidak seberuntung kalian, Benti, Vicky, dan Lala. Ibu kecil udah mengalami, masih kecil belum sekolah, ibu dikasihkan orang. Namanya Pak Harjo, rumahnya di Patok 32. Ibu dikasihkan orang mungkin sekitar 2 bulan, ibu tidak kuat, ibu pulang. Karena masih sama-sama diraso. Ya, ibu dikasihkan orang karena kehidupan Mbah itu sulit sekali, anaknya banyak. Ibu tidak merasa menyesali, ya memang itulah takdir ibu. Ketika ibu kelas 2 SD, tamat SD, belum tamat SD, kelas 2 SD, baru terima rapot. Ibu diambil orang, singkat ceritanya diambil orang, ibu juga tidak ingat persis gimana ceritanya kok ibu jadi diambil orang, namanya Pak Joko Sutrisno. Pak Joko itu datang ke Rasojaya, tuh bunyi cicak tuh, bunyi cicak itu membenarkan kata-kata ibu. Jadi waktu itu Pak Joko Sutrisno datang ke Rasojaya ngambil ibu. Terus ibu dibawa ke Pontianak. Nah, dalam perjalanan ibu ingat ibu naik kol yang butut itu yang Sungai Pontianak, Sungai Durian. Ada juga Sungai Durian yang Rasau. Nah, ibu terus naik kol. Lalu ibu kan pertama bapak sama ibu Joko datang ke Rasau, naik motor. Nah, setelah ngambil ibu tuh naik kol, bis itu yang butut itu. Bapak naik motor. Nah, ibu itu dibawa, ibu yang kecil itu dibawa. Sampailah jalan, mungkin Sungai Durian kali ya, ibu. Karena yang ibu ingat saat itu, ibu sudah cuaca sudah mulai gelap, jadi udah menjelang maghrib malam. Nah, kemudian ibu melihat ada lampu-lampu jalan, ya, lampu-lampu jalan di pinggir jalan. Rasojaya belum ada listriknya. Jadi ibu merasa berarti ini udah sampai ke kota, berarti udah di kota gitu kan. Ibu saat itu menangis. Kalau ingat ibu menangis, ibu sedih dipisahkan dari Mbak. Ibu waktu itu menangis karena ibu berarti terpisah dari kampung halaman. Ibu harus berpisah dari Mbak, dari ibunya ibu. Ibu menangis di sepanjang jalan karena ibu
merasa, oh ini ibu udah jauh dari Rasujaya, dari kampung halaman. Ibu nggak bisa lagi main utak umpat. Kalau pas terang bulan, ibu nggak bisa lagi main utak umpat sama teman-teman. Ibu sedih terus. Sampailah ibu di rumahnya Pak Joko Sutrisno di Perumnas 1 Gang Kecubung. Rumahnya gempet-gempet. Terus mandinya air parit. Ada ledeng tapi ledeng sering nggak ngalir. Kemudian ibu sekolah disekolahkan di SD 34 Jalan Gang Apel ya. Gang Apel SD 34. Sampailah ibu menamatkan SD. Nah, setelah tamat SD ibu terima ijazah, ternyata lu kok nama di ijazah Salbia anak Joko Sutrisno. Ibu tuh bingung, lu kok anak Joko Sutrisno. Ibu dalam hati ibu enggak rela. Karena apa? Bapak kandung ibu kan Kastari, kok nama Joko Sutrisno. Kali ibu tuh mikir loh. Barulah ibu menyadari ya, ternyata mungkin saat itu mau kelulusan disuruh ngisi data, mungkin ada data suruh ngisi orang tua wali. Nah, pikiran ibu mungkin orang ibu kan karena tinggal di tempat wali, jadi bukan orang tua asli. Jadi ibu nulisnya ya Joko Sutrisno karena pikir ibu kan wali. Nah, kan batin ibu tidak rela karena nama Mbah Kastari itu tidak tercantum di ijazah. Lalu ibu tambahin K di belakang nama ibu. Setelah ibu tambahin K, terus ibu minta diralat ketika SMP. SMP pun masih tetap namanya tidak berubah. Padahal udah ada surat keterangan Mbak itu salah. Terus ibu kelas udah tamat SD, kemudian ibu diambil sebuah keluarga, yaitu di Jalan Ahmad Yani yang sekarang sepakat kali ya. Dulu kan terakhir jalan itu yang keluarga itu, ibu juga udah lupa namanya Pak siapa ya, dia jaksa gitu kan, namanya siapa ibu lupa. Nah itu tinggalnya di komplek Pemda. Ibu ingat komplek Pemda itu depannya itu ada lapangan golf. Nah tinggal di situ ibu, terus ibu ingat sekali ada hal yang terkesan membuat ibu menangis. Maghrib udah menjelang maghrib, dulu kan belum ada kompor gas, adanya itu kompor minyak yang hijau itu kompornya. Nah ibu ini disuruh beli minyak tanah, melewati semak-semak, jalan yang kecil. Sekarang kayaknya jalan sepakat yang bujuran yang sana berlawanan Paret Ajusin itu loh, jalan sepakat. Nah, itu dulu kan jalan setapak yang kecil itu kan ada bakau, rumput-rumput bakau. Nah, ibu tuh pulang sekolah kan, disuruh beli minyak. Sekolahnya kan ibu sore. Nah, beli minyak, sekali jalan kaki kan cukup jauh. Menjelang maghrib lagi nyuruhnya. Ibu nangis. Kan ibu ketakutan, sebagai ibu kan orangnya penakut. Nangis ibu. Ketakutan sekali udah beli minyak, ibu sambil berlari-lari maghrib di itu hutan bakau, kanan kiri bakau. Udah gitu ibu kan sekolahnya di SMP-nya di SMP Budi Utomo, Jalan Ketapang, Gajah Mada. Ibu enggak tahu sekolahnya masih ada enggak gitu. Ibu jalan kaki dari komplek Pemda sana tuh, yang sebelah sana
rumah dinas gubernur itu, nah, sampai ke Gajah Mada, jalan kaki Ibu, sampai ke Gang Ketapang. Nah, terus tiap hari seperti itu. Nah, pada kelas 3 SD, kelas 3 SMP, nah, kelas 3 SMP Ibu tuh sakit. Setelah dibawa ke dokter katanya Ibu nih hepatitis A. Nah, karena keluarga Ibu takut, siapa nama Ibu lupa, itu takut ketularan penyakit hepatitis, Ibu disuruh pulang. Pulanglah Ibu ke Rasau. Lalu pulang ke Rasau sama Mbak diobati. Sama Mbak diobati, obatnya apalah? Obatnya abu hangat dibungkus kain, tiap hari digosok-gosokkan sama Mbak di ulu hati Ibu. Karena kuasa Allah akhirnya sembuh padahal tanpa pengobatan. Nah, 2 bulan Ibu balik ya di rumah di Rasau, terus Ibu melanjutkan sekolah. Melanjutkan sekolah kok berarti saat itu kalau tidak salah udah kelas 3 SMP ya. Karena Ibu ingat, Ibu mau ujian disuruh ngelunasin SPP. Nah, katanya kurang 2 bulan. Ibu bilang loh, kan Ibu udah bayar, dikasih setelah pulang ke Pontianak itu kan, terus bulan berikutnya kan dikasih uang untuk bayar SPP sama tempat Ibu yang tinggalin itu. Nah, terus tapi kok dari sekolah masih ditagih katanya SPP Ibu kurang, 2 bulan kurang bayar. Ibu tuh bingung juga loh kok kurang. Nah, ternyata setelah dijelaskan rupanya yang Ibu enggak masuk itu selama 2 bulan balik ke Raso itu tetap harus bayar SPP. Nah, waktu Ibu itu Ibu minta duit sama Mbah balik ke Raso, Mbah enggak ngasih, enggak punya uang. Nah, Ibu balik lagi Pontianak. Terus Ibu bilang sama itu apa namanya, Ibu yang tempat Ibu tinggal enggak mau bayarin SPP. Akhirnya Ibu ini kan enggak boleh ikut ujian, ulangan, waktu itu ulangan terakhir. Nah, terus Ibu tetap ditagih terus. Ibu enggak punya uang, mau minta sama siapa? Mau minta sama Mbak enggak punya uang. Terus Ibu ngeyel, loh saya kan enggak sekolah 2 bulan, masa saya dimintain bayar SPP? Ibu bilang gitu. Ngeyel aja di kantor tuh, kantor sekolahan. Ibu kan enggak paham gitu ya. Terus tapi Ibu akhirnya ceritakan bahwa Ibu ini sakit, terus yang tempat Ibu tinggal tuh enggak mau bayarin SPP, orang tua saya enggak punya uang untuk bayarin. Akhirnya terus dibebaskan, enggak bayar SPP. Nah, udah gitu terus barulah Ibu sekarang setelah Ibu jadi dosen baru ingat, ya Allah, gurunya Ibu tuh waktu SMP tuh anaknya kuliah di analis. Pas sudah ketemu Ibu jadi ingat, Ibu malu rasanya ingat dulu eyel-eyelan Ibu enggak mau bayar SPP. Itulah. Terus setelah itu kan itu Ibu sampai batas SMP ya anak-anak Ibu, terus kan Ibu tempat jaksa itu tinggal kan. Nah, kenapa Ibu tinggal tempat jaksa? Karena Bu jaksa itu minta sama Pak Joko, minta. Jadi Pak Joko ngasihkan karena temannya Pak Joko gitu kan. Nah, terus setelah SMP terus Ibu tuh daftar sekolah SMA di SMA DDI Sultan Syarif Abdurrahman. Nah, itu di samping kiri MAN ya. Nah, jadi Ibu sekolah di situ. Nah, tinggalnya waktu itu Ibu tinggal di tempatnya Pak Sumadi, mantan gubernur Kalimantan Barat. Nah, Pak Sumadi itu rumahnya kan besar sekali. Nah, terus ada anak Pak Sumadi namanya Eti. Ibu kurang lebih seumur dengan Ibu. Waktu itu ya Ibu bermain-main sama dia. Nah, Ibu ingin ceritakan tentang keluarga Pak Sumadi, orang yang kaya raya. Nah, makan tuh enggak kekurangan, makan apapun ada di kulkas, mau daging, mau udang yang besar-besar, mau ikan. Nah, kalau cerita tentang ikan, ya di tempat Pak Sumadi itu, makannya tuh hanya ikan tenggiri sama ikan bawal. Jadi yang namanya ikan di luar ikan itu makanan anjing. Nah, jadi kan ibu ini sering belanja, diajak belanja sama Bu Sumadi ke pasar.
Nah, Ibu Sumadi itu biasa beli makanan anjing tuh ikan gembung kan. Ikan gembungnya kan gembung yang besar-besar pula gede. Ibu bilang, Ibu lagi cari tongkol juga kan, mau kan variasi ya untuk makanan anjingnya tuh. Ibu bilang, Bu, ini ya Bu, ada makanan untuk anjing nih Bu, apa namanya, gembung. Ibu ingat waktu itu Ibu dimarah sama Pak Sumadi. Itu SMA kelas 1 lah baru-baru dimarah. Kamu nih loh, ya manggil Ibu kan ya. Jangan bilang lah, nanti tersinggung itu orang jual ikan. Masa bilang ikan ini makanan anjing? Nah itu tersinggung. Nah, Ibu marah kan, Ibu harus sadar, oh iya ya. Nah, Ibu kan kelewat polos gitu kan, jadi Ibu ngomong kayak gitu kan. Nah, terus itulah akhirnya Ibu terus pertama kali nyoblos waktu pemilu ya tempat Pak Sumadi. Ibu disuruh dipesanin nanti kalau nyoblos Golkar ya katanya. Iya Bu, Ibu pertama kali nyoblos SMA itu kelas 1 itu di tempat Pak Sumadi. Ibu nyoblos waktu pemilihan umum tuh nyoblos Golkar. Nah, terus Ibu tiap bulan tuh digaji sama Ibu 10.000. SPP-nya itu 7.000. Jadi sisa 3.000 itu ya bagaimana Ibu bisa mengelola uang itu. Jadi sisa 3.000 ya untuk beli kebutuhan Ibu lah, apa sabun. Karena Ibu enggak nanggung sabun, enggak nanggung sampo kayak gitu kan. Jadi itu 3.000 tuh untuk beli sampo, untuk beli sabun gitu. Jadi kalau sekolah Ibu enggak pernah jajan. SMA tuh enggak pernah jajan, jangankan SMA. SD aja Ibu, kalau teman-teman pada jajan gitu ya Ibu ingat pada beli manisan gitu kan, beli bakwan, beli es yang apa Vanbo tuh, es mambo gitu kan, yang dari kue. Ibu hanya apa ya, Ibu hanya di pagar itu Ibu klosot-klosotan mandangin teman-teman Ibu yang pada jajan es mambo, manisan. Nah, karena Ibu kan enggak dikasih uang jajan sama Pak Joko waktu SD itu ya. Ya Ibu kembali ke SD tadi ya. Nah, terus apalagi SMP Ibu enggak pernah dikasih uang jajan. Nah, Ibu enggak pernah dikasih uang jajan. Udah gitu jalan kaki berkeringat baliknya. Besok dipakai lagi bau baju Ibu karena kan kena keringat jalan kaki itu kan. Nah, SMA lah Ibu bersyukur karena enggak jauh sekolahnya. Rumah Pak Sumadi itu kan di samping sekolah Muhammadiyah. Nah, sedangkan sekolah SMA itu kan enggak jauh dari Muhammadiyah itu, samping Muhammadiyah itu samping MAN itulah sekolah Ibu. Jadi kan Ibu jalan kaki, alhamdulillah Ibu enggak jauh. Dan lagi keluarga Pak Sumadi itu orangnya baik gitu. Ibu makannya itu tenggiri, kalau mau makan ikan tenggiri, mau udang, mau daging, pokoknya tinggal ngambil. Makannya tuh terjamin sekali di situ ya. Nah, jadi pernah itu ya ikan biawan. Ikan biawan tuh sebesar-besar tangan Ibu nih, tapakan Ibu. Besar-besar berdaging itu dikasih dari daerah, itu berkarung-karung. Ah itu dibagi-bagi sama Ibu untuk orang tuh. Nah, itu Ibu tuh makan itu juga. Terus Ibu suka gitu kan, Ibu memang suka ikan asin sampai sekarang. Nah, itu terus cerita SMA ya. Nah, cerita SMA. Nah, SMA itu ya Ibu nih, kawan-kawan pada ngucilkan Ibu, yalah Ibu kan orang kampung, orang enggak punya, ya kan. Orang enggak punya, terus tinggal tempat orang lagi kan. Terus kawan-kawan tuh pada rata-rata kan anak pegawai. Kalau ke sekolah itu bawa motor. Jadi terkenal pantat berasap. Kalau Ibu nyapa lah Ibu jalan kaki. Kawan-kawan pada jajan, Ibu enggak jajan. Ya mau jajan duit dari mana gitu kan, karena sisa 3.000 itu untuk beli odol, untuk keperluan lain gitu kan. Kadang-kadang ada kegiatan prakarya ya, pekerjaan tangan. Nah, itu kan Bu Sumadi enggak mau tahu. Nah, dari situlah Ibu, maka Ibu berhemat-hemat. Nah, terus itu tahun berapa lah ya Ibu lupa itu Ibu tamat. Pokoknya tamat SMA Ibu tahun 88. Nah, terus
eh, ibu terus apa namanya ya, kawan-kawan tuh menjauh ibu. Mereka kan malu gitu loh, malu deket-deket sama ibu. Kecuali Tante Mariani. Tante Mariani itu teman sebangku ibu, karena Tante Mariani juga sebenarnya orang enggak punya juga. Udah enggak punya orang tua, dia tinggal tempat bibinya, rumahnya di Gang Syukur, di atas parit itu, parit Aksaya. Jadi ibu sering ke situ. Ya, Tante Mariani juga orang susah gitu kan. Nah, ibu hanya berkawan dengan Tante Mariani, yang lain enggak mau berkawan sama ibu. Mungkin ya malu lah ya, bukan levelnya ibu kan, karena ibu kan orang enggak punya gitu. Nah, terus mereka pada makan di kantin di pojokan tuh, makan bakwan, waduh ibu rasanya kalau ngeliat mereka jajan rasa kepingin gitu kan. Tapi ya ibu ya ibu apa adanya lah, ibu keadaannya seperti itu gitu ya. Ya harus hanya bisa menelan liur gitu kan. Tapi ada teman ibu yang naksir ibu. Dia sering perhatikan ibu. Teman SMA tuh banyak yang bilang ke ibu, memuji ibu. Katanya budi ibu tuh bagus katanya. Ibu sampai ngaca, apa iya sih budiku bagus? Semuanya pada muji badan ibu katanya bagus. Malah pakai seragam SMA tuh kan. Nah, terus ibu ngaca, oh benar badan ibu ini bagus gitu kan. Dalam hati ibu lah ya. Ada teman ibu yang sebenarnya naksir ibu, tapi mungkin gengsinya lebih kuat dari rasa cintanya sama ibu gitu ya. Jadi dia menjaga jarak. Nah, setelah ibu menikah dan sekarang setelah ibu reunian baru terungkap ternyata dulu naksir ibu gitu loh. Dia merasa menyesal, merasa bersalah, kenapa dulu kok ngacuin ibu, nyuekin ibu gitu. Ibu sih sekarang udah enggak mikir gitu kan, orang udah tua gitu. Itu kan cerita yang lalu-lalu, cuman ini kan ada hubungannya, jadi ibu ceritakan gitu ya. Ternyata ada yang naksir ibu atau SMA, tapi gengsinya lebih tinggi daripada rasa cintanya sama ibu. Terungkapnya setelah sekarang, setelah ibu jadi orang sukses, baru dia ngomong. Padahal memang ada rasa ibu, ada perasaan dulu gitu ya. Memang dia sering ngasih perhatian, ngomongnya lemah lembut. Beda dari yang lain, cuman dia enggak mau terus terang gitu kan. Nah, itu masa SMA kan, terus tamatlah ibu SMA ya kan. Nah, tamat SMA, ibu tutup loh ceritanya tamat SMA ya.